Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama, mari kita sadari, mari kita syukuri kehadiran kita, kebersamaan kita pada saat ini. Itu semua atas cinta kasih karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Cinta kasihnya yang begitu berlimpah, yang begitu tanpa batas untuk diri kita. Jangankan kita lagi beraktivitas, di dalam diri kita terjaga pun Allah selalu menjaga kita, membersamai kita dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita ungkapkan rasa syukur yang mendalam dari diri kita dengan mengucapkan hamdalah sebanyak 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada waktu ini dengan mengucapkan basmalah sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Teman-teman, sahabat semuanya, baik yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir di sini, semoga kita semua selalu ada di dalam kebaikan, selalu ada di dalam kesehatan. Terlebih-lebih semoga kita semua selalu ada di dalam kesadaran, sadar diri kita bahwa selama ini diri kita selalu ditemani, selalu dibantu, selalu ditolong, selalu didampingi, bahkan diri kita selalu dipeluk olehnya. Tidak ada satu waktu atau 1 detik dan 1 menit pun diri kita ditinggalkan olehnya. Begitu besar cinta kasih Tuhan kepada kita, sehingga dengan begitu besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita, kadangkala diri kita tidak memiliki kesadaran, seolah-olah apa yang terjadi kepada diri kita, kitalah yang merencanakannya dan kitalah yang melakukannya. Sebetulnya itu semua sangatlah salah atau tidak benar, karena sebetulnya apapun yang terjadi kepada diri kita dan apapun yang kita lakukan itu semua hanya atas cinta kasih darinya, atau atas kuasa, kudrat, irodat darinya untuk diri kita. Mari mulai saat ini kita sadari, kita yakini, dan kita percayakan apapun yang terjadi kepada diri kita itu semua hanyalah semata-mata tanda cinta kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di lain waktu, mungkin di lain tempat, kita semua sering mengucapkan kata-kata atau kalimat syukur, yang salah satunya Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih, nuhun, dan lain-lain. Banyak sekali ungkapan-ungkapan syukur yang kita lakukan dan yang kita ucapkan.
Tetapi kadangkala di dalam ucapan sendiri kita tidak memahami dan kita tidak mengerti, karena kita tidak memakai kesadaran diri kita. Nah, mulai saat ini marilah semua teman-teman, sahabat dimanapun, coba kita belajar dengan kesadaran. Sadar merasakan kehadirannya, bahkan sesungguhnya yang ada itu hanyalah Dia, pemilik semesta, pemilik diri kita, pemilik apapun yang ada. Dialah yang sering kita sebut, yang sering kita panggil namanya. Adapun sebutan atau asmanya itu sangat banyak sekali, tergantung diri kita menyebut atau memanggil namanya. Nah, teman-teman, pada hari yang lalu kita berbicara atau kita belajar menanyakan tentang keislaman di dalam diri kita. Semoga semuanya teman-teman yang sudah mendengarkan kajian minggu-minggu lalu atau hari-hari yang lalu, kalian sudah mendapatkan jawabannya. Dan bila mana diri kita sudah mendapatkan jawabannya, cobalah introspeksi ke dalam diri kita dan apa kedepannya yang harus kita lakukan. Karena menurut saya pribadi sangat penting diri kita di dalam pengakuan harus jelas dan memiliki dasar-dasar kepastian. Jangan sampai kita mengaku-ngaku satu perkara atau suatu benda atau suatu hal yang kita sendiri tidak tahu. Kita hanya saja mengikuti kebanyakan orang atau baru saja mempercayai apa yang orang katakan, tetapi diri kita sendiri tidak mengalaminya dan tidak merasakannya, apalagi diri kita tidak pernah memikirkannya. Karena kebanyakan kita beragama, kita hanya ada di dalam pengakuan saja. Tetapi bila mana kita jujur ke dalam diri kita dan itu ditanyakan kepada diri kita, sesungguhnya kita merasa malu. Karena apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan selama ini, ternyata sebetulnya kita tidak tahu. Baru katanya, baru mendengar, karena sering diceritakan dan diulang-ulang sehingga kita pun ikut-ikutan. Seolah-olah kita itu sudah memiliki hal itu. Seolah-olah kita itu sudah mempunyai barang itu. Padahal sesungguhnya diri kita tidak tahu. Hanya ada atau baru yang ada di dalam diri kita itu kesombongan dan ego, sehingga diri kita tertutup, atau di dalam diri kita kalau bahasa Arabnya ada di dalam kekafiran. Kafir di sini bukan berarti yang mengaku beragama lain atau sebutan-sebutan lain, tapi kafir sendiri kalau menurut bahasa Arab itu artinya tertutup. Nah, makanya kepada semua teman-teman mulai saat ini, mari coba kita buka pikiran kita, kita buka hati kita, kita buka telinga kita, kita buka mata kita, agar di dalam diri kita itu ada keterbukaan, sehingga dengan adanya keterbukaan di dalam diri kita akan didatangkanlah
oleh Allah ilmu-ilmu yang akan sangat banyak sekali bermanfaat untuk diri kita. Dan nantinya kita akan mendapatkan manfaat atau barokah atau apapun sebutannya yang menurut kita enak untuk diri kita. Itu bila mana bagaimana? Bila mana di dalam diri kita ada keterbukaan. Makanya saya sendiri di sini mengajak kepada semua teman-teman dan sahabat, mari sama-sama kita di sini belajar bersama-sama. Tidak ada yang namanya seorang guru, tidak ada yang namanya yang tahu, tidak ada yang lebih pintar. Kita di sini sama-sama belajar, dan belajar. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang hebat, tidak ada apa-apa. Karena kita dihadirkan di sini, ada di sini. Tujuan kita hanyalah belajar, mengerti, memahami bahwa sesungguhnya yang ada hanyalah Tuhan. Jadi diri kita sendiri pun sesungguhnya tidak ada. Jadi mari kita belajar, mencoba ke dalam diri kita, jujur sejujur-jujurnya, pertanyakan yang selama ini kita akui atau kita hanya ngaku saja kita beragama. Apakah benar diri kita itu sudah beragama? Siapa yang memasukkan diri kita ke dalam agama itu? Kalau kita memiliki seorang guru, kalau kita memiliki seorang mursyid, apakah benar guru-guru kita, ustadz kita, alim kita, ulama kita yang kita anggap selama ini, apakah mereka sudah mau atau berani bertanggung jawab baik di dunia dan di akhirat, memasukkan diri kita atau mengajak diri kita beragama Islam? Karena Nabi sendiri pun mengajak dan mengajarkan Islam. Nah, kalau Nabi saja mengajak dan mengajarkan, nah berarti kita pun orang yang diajak atau sebagai umatnya, nah kita harus ikut dulu di dalam prosesnya, di dalam tata caranya. Jangan kita ikut-ikutan tetapi diri kita tidak mengerti apa yang kita ikuti dan apa yang kita lakukan. Apalagi kadangkala kita banyak dibohongi. Bagaimana dibohongi kita? Nanti kita baru akan bahagia, nanti kita akan senang. Kalau memang bisa seperti itu, saya ajak kalian semua, saya tantang kalian semua. Coba tolong, sekarang saya ada rencana pembangunan rumah di rumah saya sendiri. Tolong semua teman-teman atau siapapun yang mendengarkan omongan saya ini datang ke rumah saya, bantu saya untuk menyelesaikan rumah saya. Dan nanti kalian akan saya kasih uang yang banyak. Atau nanti kalian semua akan saya kasih bidadari. Atau nanti kalian semua akan saya kasih mobil. Kira-kira ada yang berani? Kira-kira ada yang mau? Coba pakai kesadaran kita. Jangan sampai diri kita selalu dibohongi. Nah, saya di sini mengajak, mari kita belajar sesadar-sadarnya agar diri kita tidak mudah dan tidak gampang diprovokasi atau dibohongi oleh orang. Karena kalau menurut saya, bagaimana
kita nanti akan bahagia, atau bagaimana nanti kita akan senang, sementara saat ini pun kita susah. Karena kalau menurut saya, kalau nanti kita itu pengen senang, cobalah mulai saat ini kita belajar senang. Dan jika nanti kita pun ingin bahagia, nah cobalah sekarang kita pun untuk bahagia. Atau nanti kita pengen ke surga, ya nikmati dulu surga yang ada di dunia ini, saat ini, sekarang. Jangan kita memikirkan yang nanti, dan itu pun belum jelas kepastiannya. Mari kita renungkan semuanya. Mari terus-terusan kita belajar. Nah, di kesempatan hari ini, alhamdulillah Tuhan Allah selalu mengumpulkan diri kita, mempertemukan kita. Walaupun mungkin kita tidak bertatap wajah, mungkin kita belum ketemu secara syariat, tapi yakin dan percaya pertemuan ini bukan kita yang merencanakan, bukan keinginan kita. Ini semua adalah kehendaknya, dan kita yakini dan pastikan kepada diri kita, apapun yang terjadi saat ini, detik ini kepada diri kita, itulah yang terbaik untuk kita menurut Tuhan kita. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya menceritakan atau hanya bercerita tentang ini saja dulu. Biarpun sedikit demi sedikit, semoga banyak manfaat, banyak hikmah untuk diri kita, agar kita bisa mengamalkannya dan kita akan mendapatkan hasilnya di sini sekarang. Nah, untuk semua teman-teman dan sahabat, sebelum kita beristirahat atau melakukan aktivitas kita kembali, mari sama-sama kita doakan dulu saudara-saudara kita, atau semuanya makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, baik yang terdahulu, baik yang sekarang, atau juga yang akan datang. Semoga semua atau seluruh makhluk hidup selalu ada di dalam kebahagiaan, ada di dalam kedamaian, selalu ada di dalam keselamatan. Ala hazihi niyah ala kulli amali salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.